Halo teman-teman, pada kali ini saya akan membahas tentang model infrastruktur jaringan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gisel Matilda Mementu dengan NIM 240512044146 dari kelas TIE 2024 Universitas Negeri Surabaya. Pada kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah jaringan komputer. Yang pertama, sebelum kita masuk, kita harus mengenal dulu apa itu jaringan komputer. Nah, jaringan komputer itu adalah kumpulan komputer dan gawai yang saling terhubung yang memiliki kemampuan untuk bertukar data dengan tujuan untuk menggunakan berbagai data, sumber daya, dan komunikasi. Nah, jaringan komputer itu ada di sekolah, kantor, ataupun rumah. Lalu di dalam jaringan komputer itu terdapat data center atau pusat data. Nah, pusat data ini digambarkan sebagai otak dan mesin internet yang menggunakan data center. Nah, contoh perusahaan yang memakai data center itu ada Facebook, Apple, Google, dan lain-lainnya. Nah, lalu yang pertama, contoh data center yang digunakan oleh Apple yaitu Mac Stadium. Nah, Mac ini digunakan pusat data yang memiliki infrastruktur unik, yaitu raknya dipatenkan khusus, dirancang untuk Mac yang padat dan tahan panas. Nah, solusi daya dan airnya ini dibangun sendiri oleh Apple. Nah, untuk infrastruktur sendiri itu digunakan sebagai layanan untuk menyediakan perangkat keras Mac yang dihosting di pusat data untuk kebutuhan akses jarak jauh, pengembangan data, dan virtualisasi. Nah, untuk penyimpanannya itu, pusat dengan penyimpanan itu NVMe 44 TB dan diakses melalui Thunderbolt 2 ke saluran fiber. Lalu di sini tuh tidak ada penyimpanan internal untuk Mac Pro. Hal selanjutnya untuk data center yang digunakan oleh Facebook itu, jadi itu tim rekayasa sumber dan operasi Facebook ini itu bertindak sebagai tulang punggung infrastruktur Facebook dengan mengatur seluruh rantai pasokan untuk pembangunan dan pengoperasian pusat data. Tujuan perusahaan ini itu untuk menghubungkan dunia dan menyatukan komunitas yang menjadikan pendorong kuat keterlibatan karyawan yang menghubungkan tatanan teknis dengan dampak sosial yang lebih luas. Untuk budaya inovasi dan disrupsinya itu dengan tim sumber daya dan operasional Facebook itu menolak solusi konvensional. Jadi mereka itu berfokus pada desain yang mendorong batasan kesetiaan komersial. Dari ini pendekatan itu mendorong kreativitas, mempercepat kemajuan teknologi dan memberikan keunggulan kompetitif dalam lapangan infrastruktur. Nah, lalu untuk data center dari Google atau pusat data Google itu merupakan aset infrastruktur strategis yang diibaratkan sebagai Fort Knox. Karena kepentingan dan keamanan itu melindungi data pengguna dalam jumlah besar dan mereka itu memastikan layanan itu tanpa gangguan bagi miliaran pengguna di seluruh dunia. Karena kita semua itu udah pasti tahu ya Google itu kayak hampir setiap hari itu kita pasti menggunakan Google, terutama saya sendiri. Nah, hal itu menggarisbawahi bahwa peran tim pusat-pusat itu dalam ekonomi digital itu diperlukan untuk melindungi dari ancaman fisik maupun cyber. Nah, untuk pusat data Google ini terdapat di Carolina Utara yang dilengkapi dengan puluhan ribu server yang berfungsi sebagai ruang mesin Google dengan merutakan miliaran permintaan pengguna setiap hari dengan keamanan yang sangat ketat dan berbagai lapisan milimeter pelindungan fisik dan digital, termasuk perjanjian kerahasiaan untuk semua pengunjung dan pemindahan akses dan pemantauan untuk mencegah pelanggaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu pusat data di Google itu kan kita udah tahu ya kalau mereka tuh beroperasi terus-menerus untuk mendukung miliaran operasi harian di seluruh layanan Google. Jadi setiap kali pengguna mengakses produk Google, koneksi akan diarahkan ke salah satu pusat data Google yang tersebar di seluruh dunia. Nah, fasilitas ini itu beroperasi terus-menerus 24/7 yang dikelola oleh karyawan Google yang memelihara dan memantau infrastruktur untuk memastikan layanan tanpa pengguna, tanpa gangguan. Nah, pusat data Google ini area awal di dalam pusat data itu adalah ruang jaringan.
Nah, peralatan di sini tuh bertanggung jawab untuk mengarahkan permintaan dari pengguna ke server yang sesuai dengan pusat data dan memungkinkan komunikasi antara berbagai pusat data di Google di seluruh dunia dan memastikan bahwa transfer data dan koordinasi layanan itu lancar. Nah, asal-usul dari server produksi Google itu awalnya itu hanya terdiri dari beberapa papan komputer yang terpasang pada papan gabus dengan hard disk drive yang terpasang untuk penyimpanannya. Lalu konfigurasi server awal ini tuh sangat rapuh karena papan gabus itu melorot seiring waktunya dan mengancam integritas struktural. Artefak desain awal ini tuh bertransisi menjadi arsitektur server yang lebih terindustrialisasi yang lahir dari eksperimen rekayasa berulang yang bertujuan untuk membangun server yang lebih efisien. Dengan tujuan Google itu menciptakan pusat data yang paling efisien di dunia dan menyediakan pusat-pusat energi terbarukan semaksimal mungkin. Lalu selain itu ada pusat data di Facebook. Nah, pusat data Lulea milik Facebook ini fasilitas pertamanya di luar Amerika Serikat yang diresmikan pada tahun 2011 yang terletak di dekat Kutub Utara di Lulea, Swedia Utara. Nah, pusat ini tuh bertempat di sebuah gudang abu-abu yang luas yang dikelilingi oleh keindahan alam hutan seperti pinus, danau, dan kepulauan. Untuk sistem pendingin pada pusat data itu menggunakan sistem pendingin alami yang memanfaatkan iklim akritik yang dingin karena suhu musim dingin rata-rata kan minus 20 derajat. Lalu pusat data itu menggunakan udara keluar sebagai pendingin alami sehingga mengurangi konsumsi energi yang biasanya dibutuhkan untuk pendingin buatan. Karena itu udara panas yang dihasilkan oleh server itu dikeluarkan melalui kipas aksial untuk menjaga suhu internal itu tetap stabil. Nah, untuk pusat-pusat data terbesar di dunia itu yang pertama ada China Telecom Data Center yang terletak di China. Lalu ada China Mobile Hot yang juga terletak di China. Lalu ada yang ketiga itu ada Citadel yang terletak di Amerika Serikat. Lalu yang keempat itu ada data center Harbin yang terletak di China. Lalu yang kelima itu ada Kolos Data Center yang terletak di Norway. Nah, lalu tetap saat itu ada cloud Google. Google itu punya cloud. Asal usul server produksi Google itu menunjukkan awal yang sederhana. Seperti yang tadi kita udah bahas bahwa server itu awalnya terdiri dari papan komputer. Lalu selain itu ada superkomputer. Jadi superkomputer itu yaitu jenis komputer yang memiliki kemampuan pemrosesan yang sangat tinggi dan mampu menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan daya komputasi yang sangat besar. Nah, fungsinya itu melakukan tugas-tugas yang sangat intensif, perhitungan, dan pemrosesan data besar dengan kecepatan sangat tinggi melalui pemrosesan paralel. Nah, contoh dari superkomputer yaitu yang pertama itu ada Sierra. Superkomputer yang terkuat di dunia yang digunakan penting dalam mengelola persenjataan nuklir AS yang menua tanpa pengujian nuklir, yang mendukung keselamatan, keandalan, dan prediksi kinerja melalui simulasi mutakhir, yang beroperasi dengan daya komputasi ratusan ribu kali lebih besar daripada laptop. Wow, sebesar apa itu ya? Ratusan ribu kali lebih besar. Nah, lalu ada pusat data yang paling aman di dunia, itu contohnya adalah pertama Lineage. Lineage itu pusat data aman yang terletak di 160 kaki di bawah tanah di dalam gua besar yang di bawah Kansas City dengan 6 tingkat keamanan fisik. Lineage ini menyediakan layanan data tingkat perusahaan dengan fokus kepada kepatuhan PCI atau industri kartu pembayaran. Yang kedua ada fokus pada penyimpanan data layanan keuangan. Yang ketiga, komputasi dan penyimpanan yang sesuai dengan HIPAA, HIPAA atau Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan. Lalu, infrastruktur server khusus dan layanan cloud pribadi, khususnya untuk organisasi yang sangat diatur dan sensitif terhadap keamanan. Lalu, selain itu ada pusat data CAISA. Jadi, pusat data ini merupakan kemitraan publik swasta yang bersejarah antara Caixa Econômica Federal dan Banco do Brasil.
Fasilitas ini tuh telah mengantongi sertifikasi Tier 4 bergengsi dari UTM Institute yang mencerminkan bahwa standar Indonesia tertinggi untuk keamanan dan keandalan pusat data. Pusat data ini tuh mendukung lebih dari 12 juta operasi harian, termasuk dari 15 juta pembayaran bursa familia setiap bulannya, 11 juta transaksi ATM setiap harinya, dan sekitar 16 juta operasi seluler setiap bulannya. Pusat data ini juga mengelola sekitar 2.000 transaksi per detik di gerai store dan melayani lebih dari 1 juta klien setiap hari di seluruh cabang Thais. Lalu selain itu ada IBM Data Center. Jadi pusat layanan cloud dari IBM itu berlokasi di Spanyol. Nah, perusahaan ini tuh berfungsi sebagai hubungan penting bagi klien yang ingin memperluas solusi cloud mereka secara internasional tanpa perlu investasi infrastruktur fisik di luar negeri. Jadi tuh perusahaan itu menawarkan katalog layanan cloud yang luas, mulai dari infrastruktur sebagai layanan EaaS hingga platform layanan PaaS yang mengakomodasi berbagai kebutuhan bisnis dan tuntutan teknologis. Nah, untuk melindungi data klien, layanan itu mencakup salinan cadangan otomatis, selain itu media cadangan fisik atau seperti kaset disimpan di lokasi sekunder untuk mencegah kehilangan data. Lalu perkembangan historis dari transfer data itu awalnya itu transfer data itu sebagian besar dilakukan melalui transaksi kredit, kartu kredit, dan dilakukan melalui telepon yang mungkin bisa saja mengalami penerimaan lama ataupun penipuan. Lalu setelah dari situ tuh munculnya terminal-terminal komputer di rumah dan bisnis yang menyebabkan upaya untuk mentransfer secara digital antara terminal. Lalu setelah itu dibuatlah pembuatan protokol dan jaringan internet utama seperti ARPANET, TCP or IP, DNS, lalu HVSNet, dan ISP yang akhirnya menyambungkan saluran telepon ke internet yang lebih luas. Nah, selain itu tuh ada topologi. Nah, topologi itu adalah sebagai pengaturan fisik atau logis tentang bagaimana perangkat berkomunikasi dalam suatu jaringan. Yang pertama tuh ada topologi bintang. Yang pertama itu ada topologi bintang. Nah, topologi bintang itu merupakan tata letak kabel yang paling umum di mana setiap perangkat terhubung secara individual ke hub atau switch pusat yang memastikan ketahanan jaringan ataupun kegagalan perangkat individual, tetapi menciptakan satu kegagalan di pusat, tapi menciptakan satu kegagalan di perangkat pusat. Hal yang kedua ada topologi cincin yang menghubungkan perangkat dalam rantai melingkar yang mengirimkan data secara berurutan dan meskipun mudah diatur dan dipecahkan masalahnya, kegagalan perangkat atau kabel apapun dapat mengganggu di seluruh jaringan. Lalu ada topologi bus. Jadi topologi bus itu menggunakan kabel backbone tunggal yang dimana tempat semua perangkat itu terhubung. Lalu itu biayanya murah, tetapi mereka itu membutuhkan terminator di kedua ujungnya untuk mencegah pantulan sinyal dan koneksi yang longgar yang dapat menyebabkan kegagalan. Lalu ada keempat tuh ada topologi mesh. Jadi itu mereka tuh melibatkan setiap perangkat yang terhubung langsung ke setiap perangkat lainnya sehingga menghasilkan redundansi dan toleransi kesalahan yang tinggi. Namun topologi mesh-nya itu membutuhkan banyak kabel dan kartu jaringan sehingga mereka tuh membuat mahal dan jarang digunakan di jaringan area lokal atau LAN. Namun topologi mesh ini tuh sangat penting digunakan untuk jaringan area luas seperti internet, di mana beberapa router itu pasti saling terhubung secara global untuk mengalihkan data jika terjadi kegagalan. Lalu yang kelima ada topologi ad hoc. Jadi itu memungkinkan perangkat membentuk jaringan yang cepat, bebas infrastruktur, fleksibel, dan sederhana, tetapi tidak memiliki manajemen yang terpusat. Yang berarti setiap perangkat harus mengalami protokol keamanan sendiri, yang membuat ad hoc ini cocok untuk pengaturan sementara atau darurat, tetapi kurang ideal untuk lingkungan yang stabil dan berskala besar. Lalu karena mode ad hoc ini bergantung pada komunikasi peer-to-peer tanpa kontrol terpusat, mode ini tuh secara inheren mempercayai semua perangkat yang terhubung. Hal itu dapat membuat jaringan itu rentan terhadap akses yang tidak sah atau intersepsi data karena kan dia itu mempercayai semua perangkat yang terhubung ya. Jadi tuh interferensi